Baik, Shalom dan selamat siang Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berterima kasih karena berkat Tuhan kita boleh bergabung kembali di dalam ibadah siang ini. Pada siang ini, hari Rabu 5 Januari 2022, hamba Tuhan Pendeta James Sursina akan memimpin kita dalam pelajaran kedua Sekolah Sahabat Dewasa kita untuk tahun 2022. Mari sahabat-sahabat umat Tuhan yang di Facebook, YouTube, maupun yang di link Zoom ini, kita bergabung. Mari kita dengar lagu pujian yang akan diputarkan operator kita. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah. Demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. 'Tis so sweet to trust in Jesus. 'Tis so sweet to trust in Jesus. Just look at Him at His word, Just to rest upon His promise. just to know, thus saith the Lord. Jesus, Jesus, How I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. All for grace to trust Him more. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka ibadah kita ini dengan berdoa. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah tempat kami bergantung, Allah pencipta kami manusia, Allah yang juga memelihara kami dan melindungi kami dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkau kala selamanya. Tuhan, pada siang hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena Tuhan masih menuntun kami kembali untuk mempelajari firman Tuhan untuk hari Rabu ini Tuhan. Berkatilah kami umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini maupun yang akan hadir pada saatnya. Khususnya Pendeta James Sursina, hamba Tuhan yang akan memimpin, juga urapi dia 2 kali ganda, agar kami juga yang mendengarkan, terberkati dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu, bahwa Yesus adalah juru selamat kami, Yesus adalah imam besar kami, dan Yesus adalah pengantar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami, semua yang sudah hadir, sertai kami Tuhan, juga
alat Zoom kami, internet kami. Berkati Tuhan agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Dengan segala dosa kami berucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan lagu tema kita, I Will Go. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Kulihat jiwa yang bersedih. Ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tibalah waktunya pembahasan Sekolah Sahabat Dewasa hari ini, Rabu 5 Januari 2022, yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta James Hursina, yang berjudul Yesus adalah Imam Besar Kita. Kepada Pendeta James Hursina, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ritonga. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia dan senang sekali kita pada siang hari ini, di mana kita boleh kembali untuk mengadakan ibadah siang hari, di mana sepanjang 10 hari ini kita akan mengadakan 10 hari berdoa. Dan salah satu materi dalam kegiatan kita sepanjang 10 hari berdoa ini adalah kita mencari Allah. Kita mencari wajah Allah melalui doa, melalui pujian, dan melalui firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sangat bersyukur karena kita memiliki waktu dan kesempatan pada siang hari ini, di mana kita boleh bersama-sama untuk beribadah, mencari wajah Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan tentunya masing-masing kita sudah mempelajarinya. Ya, kita sudah mempelajari untuk pelajaran hari ini, yaitu tentang Yesus adalah imam besar kita. Sekali lagi, bahwa buku Ibrani yang ditulis Paulus, ya, ini berbicara atau menekankan tentang siapakah Yesus itu dan apa yang dia lakukan. Ya, dan memang seluruh isi Alkitab itu berbicara tentang Yesus.
seluruh isi Alkitab berpusat kepada Yesus. Dan buku Ibrani secara khusus memusatkan perhatian kita kepada Yesus sebagai imam besar kita, sebagaimana pelajaran kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis buku Ibrani, yaitu Rasul Paulus sendiri, dia menampilkan Yesus ya di dalam Ibrani 5-7 sebagai imam besar. Ya, sebagai imam besar. Di mana hal ini menggenapi janji Allah sendiri kepada Daud bahwa dari garis keturunannya lah, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, itu saudara boleh baca dalam Mazmur 110 ayat yang keempat. Imam besar atau biasa juga disebut dengan imam, bisa juga disebut dengan pemimpin bangsa. Ya. Nah, apa itu imam? Ya, apa itu imam? Imam adalah seseorang yang mewakili manusia dalam urusan-urusan mengenai atau berkaitan dengan Allah. Ya, jadi imam itu diangkat atas nama manusia untuk mewakili Allah dan mengantarai hubungan antara Allah dengan manusia. Jadi imam adalah seorang perantara, ya, seorang yang mengantarai antara manusia dengan Allah. Nah, kita tahu bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia bisa langsung berhubungan dengan Allah, langsung bisa bertatap muka dengan Allah, langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Namun, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan itu terputus. Ya, Yesaya 59 ayat 2 mengatakan yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah adalah segala kejahatan kita. Ya, jadi dosa itu memisahkan kita dari Allah. Nah, itulah sebabnya melalui perantaran seorang imam, maka manusia dapat dihubungkan dengan Allah. Jadi imam memiliki tugas tanggung jawab sebagai seorang perantara antara manusia dengan Allah. Nah, dalam bagian selanjutnya, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ada tugas atau fungsi dari seorang imam. Ya, ada banyak catatan-catatan tentang tugas atau fungsi seorang imam. Namun, pelajaran sekolah sahabat kita hanya menekankan imam, keimamatan, imam besar yang dihubungkan dengan Yesus. Nah, untuk itu, pelajaran sekolah sahabat kita hanya mencatat 6 bagian. Ya, 6 bagian tugas tanggung jawab sebagai seorang imam besar itu. Baik, yang pertama. Yang pertama adalah bahwa tugas atau fungsi dari imam besar itu adalah sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Ya, jadi imam itu mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi hubungan antara manusia dengan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tugas atau fungsi dari para imam adalah mempersembahkan korban atas nama manusia. Ya, kita tahu dalam perjanjian lama bahwa ketika seseorang berdosa, maka dia harus membawa kurban ke Ka'bah. Dan imamlah yang akan melaksanakan korban-korban itu. Ya, jadi imam dia bertugas untuk mempersembahkan korban-korban, baik korban bakaran maupun korban pengampunan dosa. Ya. Nah, yang ketiga, bahwa tugas atau fungsi daripada imam itu adalah dia mengajarkan hukum Allah kepada umat
dan memberikan penjelasan serta penerapan hukum Allah. Ya, jadi imam itu juga berfungsi sebagai guru. Ya, karena apa? Karena dia harus menanamkan, mengajarkan hukum-hukum Allah, ya, hukum Taurat kepada umat, serta menjelaskan kepada mereka, dan yang terpenting adalah harus diterapkan dalam kehidupan umat. Ya, bagaimana seorang imam dia mengajarkan hukum Allah, menjelaskan hukum Allah, dan menerapkan hukum Allah itu. Lalu yang keempat, tugas atau fungsi daripada imam itu adalah dia juga memberkati umat-umat Allah atas nama Allah. Ya, jadi imam ini kepanjangan Allah, ya bisa juga ya, untuk memberikan berkat kepada para umat. Yang kelima, tugas atau fungsi daripada imam ini adalah membawa doa-doa permohonan dari umat kepada Allah. Ya, ini biasa disebut dengan doa syafaat. Ya, doa syafaat. Doa yang disampaikan oleh imam mewakili umat disampaikan kepada Allah. Ya, biasanya doa syafaat ini yang sering kita lakukan setiap hari Sabat, ya. Lalu yang keenam adalah membawa kabar keselamatan kepada orang lain. Jadi imam itu juga bertugas untuk memberitakan Injil atau memberitakan kabar keselamatan. Ya. Jadi dari sinilah Rasul Paulus mengambil tugas peranan seorang imam yang disematkan kepada Yesus Kristus sebagai imam agung kita, imam besar kita yang saat ini sedang melayani di Ka'bah surga. Ya, baik. Berikutnya, di dalam Perjanjian Lama bahwa imam besar itu dipilih atau ditunjuk secara khusus, yaitu dari suku Lewi, ya, keturunan dari Harun. Nah, sedangkan di dalam Perjanjian Baru, kalau kita membaca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ya, di mana di sana dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa menuju terang yang ajaib, maka mereka inilah disebut imamat yang rajani. Ya, oleh sebab itu semua bangsa, semua suku, semua bahasa yang mengenal Allah, yang percaya kepada Yesus, yang sudah dipanggil keluar dari dosa, maka mereka itulah disebut dengan imamat yang rajani. Ya. Nah, dalam hal apa? Umat-umat yang percaya ini disebut sebagai imamat yang rajani. Dalam hal apa? Pertama, mereka bisa mendekat atau datang kepada Allah secara langsung melalui doa. Ya, jadi doa-doa itu tidak lagi melalui perantara seorang imam, tapi bisa langsung kita datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendekat kepada Allah melalui doa-doa kita. Ya, yang kedua, di dalam hal pekerjaan penyelamatan jiwa. Ya, jadi penyelamatan jiwa itu bukan hanya tugas para pendeta atau tugas imam saja, tapi seluruh umat yang dipanggil keluar dari dosa, yang menjadi umat pilihan Allah, mereka menjadi imamat yang rajani, maka mereka juga punya tanggung jawab, mereka juga punya tugas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga adalah umat-umat yang percaya, yang disebut dengan imamat yang rajani,
Mereka harus mengajar hukum Allah. Mereka harus mengajar firman Allah. Mereka harus mengajar peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan Allah kepada orang lain. Ya, jadi kita punya konsep imamat yang rajani ini dalam satu sisi bahwa di dalam pekerjaan penginjilan ini merupakan tanggung jawab seluruh umat percaya. Makanya kenapa ada KPA-KPA? Ya, kenapa ada pendalaman Alkitab? Ya, semua ini adalah agar setiap anggota terlibat dalam mengajarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus, maka tanggung jawab ini ada di pundak kita untuk dilaksanakan sebagai imamat yang rajani. Lalu yang keempat, umat yang percaya yang disebut dengan imamat yang rajani, bahwa mereka mempersembahkan korban dan perbuatan baik, mempersembahkan korban pujian dan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi kehidupan kita itu adalah korban yang hidup, ya, yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yesus sebagai korban yang sejati, maka kita pun harus mengorbankan hidup kita yang kudus, yang suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Yesus adalah imam besar kita. Ya, Yesus sebagai imam besar kita, saat ini dia sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang berada di tahta kerajaan sorga. Yesus menjadi perantara kita dengan Bapanya yang di sorga. Yesus membawa darahnya sendiri menjadi korban penebus dosa. Yesus adalah pembela kita. Dan Yesus membawa permohonan-permohonan, doa-doa kita kepada Bapanya yang di sorga. Jadi inilah apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar kita yang saat ini sedang melayani setiap permohonan-permohonan kita, yang melayani kita demi keselamatan kita di tahta kerajaan sorga. Ya, jadi kalau kita pelajari bahwa tahun 1844 yaitu masa penghakiman, itulah Yesus pindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci untuk melaksanakan sebagai imam besar kita untuk menjalankan rencana keselamatan demi keselamatan umat manusia. Jadi inilah pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, edisi hari Rabu 5 Januari, bahwa Yesus adalah imam besar kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ritonga untuk mendiskusikan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak Ritonga. Terima kasih Pendeta James Hursina atas penjelasannya yang begitu baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita diskusi atau tanya jawab, bisa melalui kolom chat atau bertanya atau menanggapi langsung. Silakan Bapak Ibu semua. Oh ya, sudah ada satu di kolom chat dari Ibu Elvira Dumais yang begitu rajin. Pertanyaannya adalah, Pastor Hursina sebagai imamat yang rajani, apa tugas utama kita dan yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dumais ya yang sudah memberikan pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Rabu ini ya. Nah, kita coba baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ya. Ini pertanyaan berkenaan dengan apa yang kita bahas tadi dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9 ya. Apa tugas kita sebagai imamat yang rajani? Baik, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam hal ini? Dikatakan
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tugasnya apa? Ayat selanjutnya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi tugas utama kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan Allah dalam hidup kita. Apa itu? Yesus telah mati bagi kita. Yesus sebagai kurban mempersembahkan darahnya sendiri untuk keselamatan kita. Ya, jadi perbuatan besar Allah ya dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, Allah telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Inilah perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Allah demi keselamatan kita. Nah, itulah sebabnya kita harus memberitakan kabar baik ini. Kita harus menceritakan apa yang sudah Allah lakukan demi keselamatan kita. Ceritakan, beritakan. Ya, good news, kabar baik, Injil. Ya, dan itulah yang menjadi pekerjaan utama kita sebagai umat-umat Tuhan, yaitu untuk menceritakan. Bukan menceritakan perbuatan kita, bukan menceritakan apa yang sudah kita lakukan, dan bukan apa yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita, tapi kita harus menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya, jadi yang kita ceritakan adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Jadi kalau kita bersaksi, saksikan tentang Allah. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan, Ibu Dumais. Ya, tadi sebenarnya saya sudah bahas dalam pelajaran tadi ya, ada 4 hal ya berkenaan dengan itu. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai imamat yang rajani, yaitu tadi 1 Yohanes 2 ayat 9, kalau kita berdosa, kita bisa langsung datang kepada Allah. Ya, kita mengakui dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita juga bisa mengajar tadi ya, kita juga bisa mengajar Injil kepada orang lain. Dan ini lagi, ya ini yang penting Bu, mempersembahkan korban yang hidup kepada Allah melalui kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita adalah umat yang kudus, pertahankan kekudusan itu. Ya, kita dipanggil untuk menjadi umat yang kudus di mata Tuhan. Jangan ada kerut, jangan ada noda dalam kehidupan kita. Tunjukkan bahwa kita adalah umat yang sudah dipanggil, umat yang sudah dipilih oleh Allah sendiri menjadi umat kesayangannya. Melalui apa? Tindakan perbuatan kita yang baik oleh karena pimpinan dan tuntunan Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kita. Ketika kita sudah diubahkan oleh kuasa Allah, maka otomatis kita akan bercerita tentang siapa? Tentang Yesus. Saudara masih ingat tentang wanita Samaria? Ya, seorang wanita Samaria. Bagaimana dia bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Setelah dia mengenal Yesus, hatinya diubahkan. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kota, dia menceritakan tentang Yesus. Ya, bahwa dia sudah menemukan Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dia menceritakan Yesus yang mengubah hidupnya. Yesus yang mengenal dia secara pribadi. Dan orang sekota itu berduyun-duyun datang kepada Yesus. Jadi ceritakan apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita kepada orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pertanyaan Ibu Dumais tadi. Terima kasih Ibu Elvira. Baik, di sini saya lihat sudah mungkin ada yang mau nanggapi. Kalau tidak ada, saya persilakan Ibu Iren Pangalila untuk bertanya. Ya. Silakan Bu. Mungkin Pangalila. ya.
Mungkin di sini sudah ada penjelasan sedikit tadi, tapi mungkin saya boleh tanyakan lagi. Di sini kan di pelajaran sekolah sahabat ada pertanyaan bagaimana seharusnya kebenaran ini atau yang disebut dengan imamat rajani mempengaruhi cara hidup kita. Itu aja yang saya ingin tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya. Jadi berkenaan dengan pertanyaan Ibu, saya kembali lagi dengan apa yang ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, Ibu. Ya. Untuk mempertajam pertanyaan ini atau untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana seharusnya kebenaran ini mempengaruhi cara hidup kita. Oke. Saya mau baca dulu di ayat yang ke-10, Ibu. Ya. Saya ingin baca dulu di ayat yang ke-10 dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Oke, perhatikan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, otomatis hidup kita berubah. Setelah kita menerima Yesus, yang tadinya kita tidak mengenal Yesus, yang tadinya kita bukan umat Allah, sekarang setelah kita mengenal Yesus, otomatis hidup kita akan berubah. Lihat ayat 10 tadi, kamu dahulu bukan umat Allah, kamu dahulu tidak mengenal Yesus, kamu dahulu tidak mengenal kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran. Itu dulu. Tapi setelah kamu dipanggil oleh Allah, menerima Yesus, menerima kebenaran, maka hidupmu akan berubah. Nah, bagaimana perubahan itu? Di ayat yang ke-9 kita kembali di sana dikatakan bangsa yang kudus. Lihat. Ya, menjadi satu bangsa yang kudus. Allah ingin bahwa umatnya itu berbeda dengan bangsa lain melalui tindakan dan perbuatan. Kebenaran Allah, kekudusan Allah itu akan mempengaruhi hidup kita. Ya, sehingga kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, bagaimana cara hidup kita sebagai imamat yang rajani, dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Hidup kita dipengaruhi dengan pola pikir kita. Ya. Tadinya pola pikir kita sebelum mengenal Yesus, hidup seperti kehidupan duniawi. Namun, setelah kita mengenal Yesus, maka hidup kita akan diubahkan. Pikiran kita akan disucikan. Ya, jadi ketika pikiran kita disucikan oleh Allah, ya, ketika pikiran kita disucikan oleh Allah, maka itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Dan pola pikir kita itu mempengaruhi tindakan kita maupun ucapan kita. Ya. Nah, sehingga ucapan kita, pikiran kita yang manis, yang mulia, yang suci, yang berkenan kepada Allah, sedap didengar dan lain sebagainya. Jadi Ibu, ya, ketika kita menerima Yesus, maka Yesus akan mengubah pola pikir kita. Ya, sehingga pola pikir kita itu pun akan mempengaruhi tata cara, budaya, bagaimana kita hidup. Gitu Bu ya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Iren. Silakan. Hai Bu Iren ya. Selanjutnya kami sudah melihat Bapak Amir Manurung KSN. Silakan Pak Amir Manurung, pertanyaan berikut. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Pendeta Hursina atas pemaparannya dan juga Pak Ritonga atas kesempatan yang diberikan. Saya kurang tahu kalau pertanyaan saya agak di luar konteks, tapi mungkin saya perlu pertanyakan juga. Kalau ketika kita dibilang menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Nah, saya perhatikan
pada umumnya KKR yang kita lakukan masih membahas sebagian besar dari 28 doktrin. Dulu 27, sekarang 28. Menurut hemat saya, seharusnya ini kan bukan dibahas di KKR lagi, karena itu pada umumnya di atau di mana itu sudah dibereskan. Nah, cuman yang sering mengecewakan adalah ketika kita sampaikan KKR, menyampaikan pekabaran di KKR, menurut saya harusnya itu adalah penuaiannya, bukan pelajaran lagi. Nah, sering sekali terjadi masih ada pembahasan dari 28 doktrin, diantaranya adalah tentang hari perbaktian dan makanan. Apa yang sering terjadi, saya dengarkan, saya juga agak kecewa mendengarkan itu, bahwa ketika membahas masalah makanan atau hari ibadah, yang terjadi adalah kita menghakimi dan menghukumi dengan kata-kata seperti ini. Kalau Anda masih makan babi, kalau Anda masih ke gereja hari Sabat, pastikan masih bergereja pada hari Minggu, Anda pasti tidak ke surga. Nah, agak miris ya dengar seperti itu di KKR. Padahal kita udah penuaian reaping gitu loh ya. Tapi ya, artinya kenapa sih harus ada yang seperti itu? Harusnya itu kan sudah dibahas sebelumnya di KPA atau di kelompok-kelompok kerja gitu, Pak Pendeta Hursina. Jadi mungkin menurut saya, apakah tidak mungkin metode KR kita itu dirubah jadi tidak harus membahas itu lagi, membahas dari 28 doktrin itu. Masih banyak yang bisa kita ceritakan di KKR tentang tadi Pendeta Hursina bilang tentang kasih Allah. Ya oke, kasihnya apa? Memang ada terdapat di 28 doktrin. Tapi masih banyak yang lain kita sampaikan berita-berita daripada mengancam-ngancam, mengatakan yang Anda masih makan babi, Anda masih gereja hari Minggu, tidak masuk ke surga. Ini cuma pemikiran aja Pendeta Hursina. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Mbak Amir Manurung ya. Begini, KKR atau biasa kita sebut dengan kebaktian kebangunan rohani. Itu ada dua sisi, Pak Manurung. Sisi pertama ini adalah untuk pemantapan atau pematangan atau penuaian hasil dari KPA-KPA kita. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sisi lain adalah ini untuk menyebar benih. Ya, dari satu sisi kita menuai, tapi dari sisi lain kita menabur benih. Nah, siapa ini? Ini adalah tamu-tamu yang baru hadir, yang belum ikut di KPA-KPA kita. Ya, jadi sisi lain untuk penuaian, sementara sisi lain lagi adalah untuk menabur benih kebenaran kepada mereka yang baru hadir atau baru mendengar firman Tuhan. Ya, jadi ini bisa kita jangkau keduanya. Ya, nah sekarang bagaimana kalau baru orang datang ini, baru 1 minggu dia mendengar firman Tuhan, lalu dia minta dibaptis, boleh nggak? Boleh. Namun setelah KKR lanjutkan lagi pendalaman Alkitab. Ya, jadi jangan hanya setelah KKR selesai titik. Bukan. Tapi harus dilanjutkan dengan libatkan dia dalam KPA. Ya, atau pendalaman Alkitab secara pribadi supaya jiwa ini betul-betul matang. Ya, dan akhirnya dia bukan lagi menjadi pelajar Alkitab, tapi dia sekarang sudah menjadi apa? Pengajar Alkitab. Ya, pengajar Alkitab. Nah, sekarang bagaimana dengan pekabaran-pekabaran kita? Ya, memang kalau kita kembali ke belakang, ke sejarah, ya seringkali pengkhotbah dulu sering menghakimi, ya seperti contoh ini, ya tentang kepausan, tentang hari Minggu, tentang yang disebutkan Pak Manurung tadi, ya. Mungkin itu tidak salah karena itu kebenaran. Tapi kita harus bijak dan hikmat untuk menyampaikan pekabaran itu sehingga kita tidak menyinggung perasaan orang. Ya, jadi kita minta kuasa Allah supaya apa yang kita sampaikan itu, kebenaran itu tidak
menyinggung atau menyakiti hati orang lain maupun mungkin hati kita sendiri ya sebagai umat Tuhan. Nah, jadi begini yang kita pahami seperti tentang hari Minggu, Pak Manurung ya. Hari Minggu hari ini belum menjadi tanda sebagai tanda binatang, belum. Itu nanti akan menjadi tanda binatang setelah ada pemaksaan undang-undang hari Minggu. Ya, jadi setelah itu dipaksakan, barulah itu menjadi tanda. Tapi kalau belum dipaksakan, yang White katakan itu belum. Kenapa? Karena dalam Alkitab juga dikatakan masih banyak umat-umatku, domba-dombaku di mana? Di lain kandang. Yang mereka akan kupanggil. Ya, jadi ada banyak umat-umat Tuhan yang ada di berbagai macam gereja, yang ada di berbagai macam agama, yang satu saat Tuhan akan panggil mereka. Nah, jadi pekabaran yang bisa kita sampaikan sebenarnya adalah tinggikan Yesus. Karena ketika kita meninggikan Yesus, maka Yesus akan menarik semua orang untuk datang kepada Dia. Jadi tinggikan Yesus, bukan tinggikan doktrin. Tapi tinggikan Yesus dalam pekabaran kita. Muliakan Yesus, agungkan Yesus, beritakan Yesus. Ya, karena Yesus yang menyelamatkan kita, bukan doktrin yang menyelamatkan kita. Tapi keselamatan itu hanya berasal dari Yesus Kristus. Jadi kabar baiknya adalah tentang Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan dan siapakah Yesus Kristus itu. Inilah yang menjadi pekabaran juga dalam kitab Ibrani tadi. Ya, jadi kita harus bijaksana juga ketika kita menyampaikan. Kecuali kalau di kelas pendalaman Alkitab secara privat, secara khusus, di mana pelajar-pelajar Alkitab yang rindu untuk menggali lebih dalam, nah boleh itu. Tapi itu pun tidak menghakimi. Sekali lagi, ya, dalam memberitakan Injil kita bukan menghakimi. Kita bukan menjadi orang yang mengkapling-kapling sorga. Tapi kita hanya mewartakan Injil, kabar baik kepada orang lain. Mungkin itu Pak Manurung yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain, silakan ingin menambahkan mungkin. Terima kasih Pak Manurung. Silakan, ada yang menambahkan, masih ada waktu 5 menit. Ya, memang pengalaman pendeta, karena itu nanti akan kita seolah-olah membangun tembok, tapi kita membangun jembatan, kita ceritakan bagaimana Yesus itu, kebiasaan-kebiasaannya seperti apa. Kita sebagai umat Kristen, kalau dikatakan Kristen, pengikut Kristus berarti mengikuti apa yang Kristus lakukan. Nah, baik, saya juga mau bertanya Pendeta. Tadi sudah dijelaskan tentang tugas-tugas imamat. Apa perbedaannya tugas tugas imam dengan nabi? Mohon sedikit penjelasan, Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Nabi itu adalah juru kabar Allah, Pak. Ya, itu adalah juru bicara Allah yang menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Ya, sedangkan imam adalah orang yang melayani, ya, sebagai pengantara atau mengentarai antara manusia dengan Allah yang bertugas di dalam bait suci atau dalam kemah suci, ya, atau dalam Ka'bah. Ya. Nah, imam itu oleh karena keturunan, ya, keturunan Lewi. Tapi kalau nabi tidak, ya, dari siapapun Tuhan bisa panggil, Tuhan bisa pakai untuk menjadi juru kabarnya. Nah, jadi fungsi tugasnya, ya, itu bisa berbeda, ya, antara imam dengan nabi. Nah, apa beda dengan rasul? Ya, rasul itu adalah utusan, messengers yang diutus oleh Allah, hampir sama dengan orang nabi. Cuman hanya nabi dia menerima vision, menerima visi,
ya, menerima penglihatan dari Allah, ya, pekabaran yang untuk disampaikan kepada manusia. Ya, kalau rasul itu dia adalah orang yang diutus untuk memberitakan, ya, Injil atau kabar baik kepada orang lain, gitu. Baik, terima kasih banyak Pendeta. Jadi lebih jelas ya pembagian tugasnya. Baik, mungkin masih ada satu orang lagi boleh bertanya. Pelihat. Oh, silakan Pak Siombing. Kalau pelihat apa maksudnya itu pelihat? Pelihat Oh, itu ya, seperti mendapat vision atau mendapat penglihatan, Pak. Itu adalah kenabian. Jadi nabi juga bisa disebut dengan pelihat. Ya, jadi dia bisa melihat atau menubuatkan. Jadi namanya nabi, pekabarannya nubuat. Ya, jadi orangnya disebut nabi, nabii, sedangkan pekabarannya disebut nubuat. Jadi sama seperti pelihat, ya. Pelihat dengan nabi itu sama. Ya, jadi dia melihat atau dia mendapat vision, dia melihat penglihatan, mendapat hayal, ya, dari Allah untuk disampaikan. Ya, disebut juga pelihat, ya, atau nabi, sama itu, Pak. Nah, Ellen G. White dia mendapat vision, dia mendapat penglihatan. Dari satu sisi kita bisa menyebut dia seorang nabiah. Ya. Namun dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Tapi dia mengatakan saya sebagai juru kabar Allah. Ya, jadi seorang nabi adalah sebenarnya sama itu, juru kabar Allah. Gitu. Ya, Pak Siombing? Satu lagi, Pen. Oh iya, silakan. Apalagi bedanya itu dengan Najir? Najir Allah. Iya. Ya. Baik. Jadi ini hanya mungkin masalah bahasa, ya. Ya, sama seperti Simpson. Ya, dia ada seorang nazir Allah. Ya, dia juga bisa disebut seorang hakim Allah. Ya, dia seorang hamba Allah. Dia seorang pesuruh Allah. Ya, jadi ini hanya penggunaan nama, ya, tetapi mempunyai juga fungsi tugas yang, ya, secara khusus, ya, seperti Simpson tadi, ya, seorang hakim, seorang nazir Allah. Ya, ini hanya masalah bahasa, ya. Oke, terima kasih Pak Sihombing. Baik, terima kasih Pak Siombing. Terima kasih semua yang sudah partisipasi. Karena oleh waktu kita sekarang silakan closing statement dari Pendeta Hursina. Baik, terima kasih Pak Ritonga. Ya, Yesus adalah imam besar kita. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa kita mempunyai imam besar yang agung yang melayani kita untuk selama-lamanya di Ka'bah surgawi. Oleh sebab itu, datanglah kepada Yesus. Ketika kita punya dosa, kita punya beban, kita punya masalah, kita punya pergumulan, datanglah kepada Yesus. Ceritakan setiap beban hidup kita. Akui dosa-dosa kita. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, 10 hari ini kita akan mengadakan doa bersama. Ya, doa 10 hari. Inilah waktu dan kesempatan yang indah di mana kita bisa menghampiri tahta kemuliaan Allah. Kita datang kepada Yesus untuk dipulihkan, untuk disucikan, untuk dikuduskan, dan untuk menerima berkat-berkat surga dalam hidup kita. Kita bersyukur kabar baik yang diberikan oleh Allah bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah imam agung kita, imam besar kita yang sedang melayani kita di tahta Ka'bah surgawi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Baik, selanjutnya sebagai lagu tutup kita akan mendengarkan lagu berikutnya yang dibawakan oleh operator kita. Walau menjadi raja di dunia,
Amin. Baik, sebagai doa tutup kami undang Pendeta James Surstina. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini karena kami memilih Yesus dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sebagai imam besar kami yang saat ini sedang melayani kami di Ka'bah Surgawi. Akan menolong kami, akan memberikan jaminan keselamatan kepada masing-masing kami. Tuhan di sorga, biarlah firman Tuhan, ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan dan berkat bagi masing-masing kami. Biarlah berkat rahmat kasih setia Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami tetap dan terus berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang pasti dan indah. Terima kasih Bapak untuk berkat-berkat-Mu, dan terima kasih Bapak, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali telah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat First Indonesian Seventh-day Adventist Church yang berlokasi di New Jersey, Amerika Serikat. Kita bersyukur karena Anda semua dari berbagai tempat telah datang bersama-sama melalui acara ibadah online kita. Saya percaya selain dari Indonesia yang saat ini sudah pagi hari, ada saudara lainnya dari benua-benua lain seperti dari Eropa dan juga Australia bahkan yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat ya, yang kita sepanjang minggu ini dengan judul Pekabaran Kitab Ibrani. Ya, ini adalah judul untuk pelajaran Kitab Ibrani, dan kita sudah membahas, Pelita Muda Tulus sudah membahas tentang Yesus adalah Raja kita. Lalu saya sudah membahas tadi malam waktu New Jersey, Yesus adalah perantara atau pengantara kita, dan saat ini kita akan membahas bahwa Yesus adalah pemenang kita. Ya, Yesus adalah pemenang kita. Jadi kita lihat apa yang dimaksudkan dengan Jesus is our champion, pemenang dari kita. Pelajaran kita menyatakan, bandingkan 1 Samuel 8 ayat 19-20 dan Ibrani 2 ayat 14-16 yang dicari orang Israel pada seorang raja. Jadi mereka pada sebelum seorang raja diberikan kepada mereka, dimulaikan dengan Raja Saul, maka pemerintahan mereka itu boleh dikatakan adalah pemerintahan yang dibawa langsung dari Allah, atau dengan nama lainnya adalah teokrasi. Allah yang memimpin mereka, tapi pada saat mereka melihat kerajaan-kerajaan sekitar, mereka, loh, ada raja mereka. Kita ingin seperti mereka. Nah, bagaimana kira-kira ya apa yang dicari orang Israel pada seorang raja, dan bagaimana keinginan mereka untuk meminta seorang raja itu tidak berhasil banyak di zaman mereka, tetapi kemudian dipenuhi atau terpenuhi di dalam Yesus Kristus. 1 Samuel 8 ayat 19-20 berbicara bagaimana orang-orang Israel meminta raja. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel yang katakan, ya hati-hati kalau kamu minta raja ini kamu akan alami. Dan mereka tolak. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain, raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Jadi mereka pikir kalau ada raja, pasti mereka akan lebih teratur dalam berperang, pasti akan memiliki kemenangan. Dan mereka tidak melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan kemenangan, walaupun pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian, walaupun mereka tidak memiliki seorang raja, hanya seorang pemimpin seperti Yosua. Tapi itulah, mereka ingin seorang raja supaya kami menang dalam perang. Ya. Tetapi Ibrani 2, 14-16, bagaimana itu terpenuhi dalam Yesus? Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Yesus telah inkarnasi Yesus ya, telah menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka. Seperti manusia, saudara dan saya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Bukan berarti malaikat itu dibenci ya. Dalam penulisan Alkitab mereka melihat, jadi pada saat secara puitis artinya yang diutamakan, yang menjadi fokus utama Tuhan itu yang dikasih itu adalah siapa? Manusia. Bukan berarti dia membenci atau tidak mengasihi malaikat. Tapi inilah poinnya adalah Tuhan mengasihi umat-umatnya.
Tuhan mengasihi umat-umatnya. Yesus telah datang supaya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dalam arti kalau Yesus tidak datang, maka kita semua itu akan apa? Mendapatkan upah dosa yang tidak lain dan tidak bukan adalah maut. Jadi pelajaran kita katakan bahwa bangsa Israel menginginkan seorang raja menjadi hakim mereka dan pemimpin mereka dalam pertempuran karena mereka lupa bahwa Allah adalah raja mereka. Pemulihan lengkap pemerintahan Allah atas umatnya itu datang bersama Yesus, sempurna menjadi Yesus ya. Nah, sebagai raja kita, Yesus memimpin kita dalam pertempuran melawan musuh. Ibrani 2:14-16 menggambarkan Yesus sebagai pemenang dari manusia yang lemah, kita semua lemah ya. Tapi Kristus menghadapi dan mengalahkan iblis dalam pertempuran tunggal dan membebaskan kita dari perbudakan. Dan deskripsi ini mengingatkan kita pada pertempuran antara Daud dan Goliat. Jadi Yesus yang mengalahkan sebagai manusia. Yesus pada saat dia datang, kemanusiaannya itu apa ya? Kemanusiaan itu yang telah lebih daripada keilahian. Keilahiannya itu berada di bawah dengan kata lain ya. Karena dia menjadi sama seperti kita. Dia menjadi seperti apa? Kalau dengan kata lain dari kemanusiaan Yesus, dia itu tidak bisa mengalahkan setan yang apa? Iblis tersebut. Jadi dia bagaikan apa? Bagaikan Daud melawan Goliat. Tetapi apa? Tapi dia tetap berhasil ya. Pertempuran itu tetap dimenangkan oleh Yesus ya. Setelah diurapi sebagai raja misalnya di Raja Daud ya. Setelah ia diurapi sebagai raja, dia tidak langsung jadi raja, masih ada Raja Saul waktu itu. Ya, tetapi Daud apa yang kemudian terjadi? Ya, dia menyelamatkan saudara-saudaranya dari perbudakan dan dengan mengalahkan apa? Dengan mengalahkan Goliat. Kenapa dia mengalahkan dari perbudakan? Karena persyaratan yang disetujui menentukan bahwa pemenang pertempuran akan memperbudak orang-orang yang dikalahkan. Sebentar, di bagian tambahan kita kita akan lebih melihat tentang apa yang dimaksudkan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat kalau saja bangsa Israel di zaman itu ya kalah, maka saudara-saudara daripada Daud akan menjadi budak. Kalau kalah melawan Goliat, maka mereka akan menjadi budak orang Filistin ya. Karena yang menang akan memperbudak yang dikalahkan ya. Dengan demikian, Daud di sini telah berperan sebagai pemenang Israel. Dia telah mewakili mereka. Bacalah Yesaya 40:13, lalu Yesaya 59 ayat 15 sampai 20. Saya tidak baca dari ayat 15, kita hanya membaca ayat 18 sampai 20 ya. Bagaimana Yahweh Allah kita menggambarkan dirinya sendiri dalam ayat-ayat ini. Yesaya 42 ayat 13 katakan, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, ia memekik, berteriak dengan lantang ya. Terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Yesaya 59 dari 18 sampai 20, sesuai dengan perbuatan orang, demikianlah ia Allah memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia datang seperti arus dari tempat yang sempit. Kalau ada tempat sempit, ada arus air, wah berarti tekanan itu begitu hebat ya. Arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan yang akan berperang. Pahlawan kita itu bukan raja, bukan manusia, tapi Tuhan itu sendiri, dialah yang akan berada di depan, maju berperang untuk kita ya. Ibrani 2:14-16 menyinggung gagasan bahwa Allah akan menyelamatkan Israel dalam pertempuran tunggal. Nah, perhatikan ayat dari Yesaya ini, Yesaya 49 ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Dan jarahan orang gagah itu dapat lolos. Kenapa? Kenapa tawanan atau orang jarahan itu dapat lolos? Sebab aku sendiri akan melawan orang-orang yang melawan engkau. Dan aku sendiri, Allah katakan, aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Sebagai orang Kristen, kita sering berpikir bahwa kita terlibat dalam pertempuran tunggal dengan iblis. Ketika kita membaca Efesus 6 ayat 10-18, kita melihat bahwa ya, kita saat ini sedang berperang dengan iblis. Betul, saudara dan saya sedang berperang dengan iblis. Tetapi Allah adalah pemenang kita. Kita dapat menang. Kita dapat menang. Bukan karena kita yang akan menjadi pemenang dalam arti kita yang berperang, maju berperang,
tetapi Allah yang akan maju berperang bagi kita. Dan dia pergi berperang di hadapan kita. Kita adalah bagian dari tentaranya. Itulah mengapa kita harus menggunakan perlengkapan senjatanya juga. Kita harus dapat melakukan sesuatu, yaitu apa? Perlengkapan senjata kita apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Juga, pelajaran kita katakan juga, kita tidak berperang sendirian. Kata kamu dalam Efesus 6, selain kita memiliki firman Allah, apalagi yang kita miliki? Kata kamu dalam Efesus 6 adalah jamak. Jadi kita sebagai gereja, sebagai umat-umat Tuhan, ya, kita dapat dikuatkan pada saat kita apa? Saling berkumpul satu dengan yang lain. Pada saat kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan, maka marilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Jadi kita sebagai gereja, umat-umat Tuhan, mengambil perlengkapan senjata dan berperang bersama. Di belakang pemenang kita, yang memimpin di depan kita itu siapa? Yaitu Allah itu sendiri. Pertanyaan bagi saudara dan saya, apa artinya? Apa artinya menggenakan perlengkapan senjata Allah? Artinya dalam pergumulan kita sehari-hari dengan diri kita sendiri, dengan godaan dan sebagainya, bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan yang memungkinkan kita melalui kekuatan Allah untuk menjadi setia. Kita lihat seperti Yesus yang mendapatkan godaan, pencobaan di padang gurun. Apa jawaban Yesus? Yesus selalu apa? Menjawab dengan kata apa? Ada tertulis. Jadi firman Tuhan yang akan apa? Memberikan kemenangan. Kemenangan bagi kita yang terus terang kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ya, kita adalah mungkin boleh dikatakan ya underdog. Ya, setan itu kalau kita hadapi kita pasti akan kalah. Dia di dalam dunia ini saja sudah kurang lebih 6.000 tahun. Dia begitu ahli dalam segala sesuatu untuk menggoda saudara dan saya. Ya. Dia sudah begitu ahli, dia mengetahui siapa kita. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan setan dengan kata, tapi kita dapat menjadi pemenang, kita yang underdog. Ya. Nah, pada saat ini kita akan melihat bagaimana kisah Daud dan Goliat. Ya. Daud seakan-akan adalah underdog. Dan Goliat itulah top dog. Kenapa saya katakan top dog? Nanti kita akan lihat sejarah dari kata underdog. Ya. Tapi kita sebagai manusia, kita senang sekali mendengar kisah-kisah underdog. Ya. Misalnya, kalau Anda pencinta sepak bola ya di tahun 2015-2016, kalau Anda mengikuti persepak bolaan di Inggris, kita akan semua pada saat itu di tahun 2015-2016 ya di satu season di pertandingan sepak bola di Inggris, kita dikagetkan karena satu kelompok football club yang tidak masuk hitungan. Waduh, bahkan dia harus harus lengser ke divisi di bawah mereka. Tetapi di tahun 2016 mereka menjadi pemenang di Inggris Premier League, yaitu Leicester City Club, ya, football club. Tidak dianggap akan pernah menang. Tidak ada orang bermimpi mereka itu akan menjadi pemenang. Karena mereka itu klub paling bawah, salah satu klub paling bawah di Inggris, di Liga Inggris. Tetapi di tahun 2015-2016 mereka lah yang menjadi pemenang, menjadi seperti Cinderella story, ya, menjadi seperti David and Goliath. Kenapa? Ini underdog yang menang, dan kita suka sekali mendengar cerita-cerita tentang underdog ya yang menang. Underdog artinya satu kompetitor, satu pesaing yang dianggap tidak akan pernah menang. Dalam satu pertandingan, dalam satu pertempuran, wah pasti kalah, nggak akan pernah menang. Dan itu underdog juga dapat melihat dirujuk kepada orang-orang yang dalam satu sosial di masyarakat itu paling rendah. Waduh, nggak mungkin dia akan berada di atas, dia akan di bawah. Makanya anjing yang di bawah, underdog, anjing yang di bawah dengan kata lain ya, underdog, ya, seringkali disebut. Nah, sejarahnya ya underdog ini adalah di pertengahan abad 19 di Amerika itu adalah pada saat orang-orang dalam pertandingan atau dalam pertandingan olahraga dan lain sebagainya beradu berjudi ya atau membuat mencoba untuk berjudi siapa yang akan menjadi pemenang. Nah, yang dianggap kuat itu yang namanya top dog. Top dog. Nah, kenapa disebut top dog? Karena dia pemenang. Jadi tim yang lemah yang pada mulanya kata underdog itu tim yang lemah itu dan kemudian kalah. Maka tim yang lemah yang kalah itu disebut dengan defeated dog, anjing yang kalah. Nah, pemenangnya disebut top dog. Makanya defeated dog itu ada top dog, lalu kemudian dari defeated dog istilahnya menjadi underdog.
underdog. Anjing yang berada di bawah. Kenapa? Karena pada saat pertandingan mungkin dia berada di bawah karena dipukul jatuh lah. Jadi jatuh jadi dia underdog. Jadi pada mulanya istilahnya itu merujuk kepada apa? Kepada pihak yang kalah, pihak yang berada di bawah, bukan yang di atas, yang pemenang, yang lompat-lompat pemenang dalam tinju misalnya. Dialah yang menjadi top dog yang jatuh di lantai, KO, underdog, the defeated dog. Nah, kita sering kali mendengar seperti Leicester City tadi football club ya. Kita senang sekali, hebat sekali. Dia dari yang kalah, ini tiba-tiba menjadi pemenang ya. Saya membaca satu artikel. Why do we love underdog stories ya? Kenapa kita mencintai, suka sekali mendengar kisah-kisah tentang underdog? Misalnya Anda bisa lihat saja Sylvester Stallone ya. Pada mulanya dia bahkan miskin sekali. Dia sampai satu saat dia harus jual anjingnya untuk apa ya? Anjingnya dia jual supaya dia dapat makan. Dan pada saat dia menjadi aktor untuk film Rocky yang kemudian menjadikan dia terkenal, pada saat dia mulai untuk menjadi aktor, uang di kantongnya itu cuma kurang lebih $100. Tapi kemudian kita tahu sekarang Sylvester Stallone. Jadi kita senang sekali mungkin mendengar kisah-kisah seperti itu, atau seperti Oprah Winfrey, wanita bilioner, wanita terkaya salah satu ya saat ini di dunia. Waduh, dari orang miskin, dari cucu seorang budak di Amerika, tapi kemudian menjadi orang yang begitu hebat. Atau mungkin dari artikel ini Richard Branson ya. Richard Branson ini dia pada saat dia dilahirkan, dia angka-angkanya itu rendah pada saat dia masuk sekolah ya, masuk sekolah mula-mula di SD ya. Angkanya itu rendah. Kenapa? Bukan karena dia IQ-nya rendah, tidak. Bukan karena dia tidak memiliki pandangan mata yang lemah, tidak. Tetapi dia didiagnosa dengan penyakit disleksia. Nah, disleksia ini adalah satu penyakit atau satu keadaan di mana seorang anak itu memiliki kesulitan dalam pembelajaran. Dia sukar untuk membaca, dia tidak dapat membaca karena dia tidak dapat mengerti arti daripada kata-kata tersebut atau simbol-simbol dari apa yang dia baca. Jadi, walaupun orangnya pintar, tapi karena dia tidak dapat membaca dengan benar, maka dia sukar untuk mengerti. Dia tidak dapat mengerti, makanya angkanya jadi kurang. Kenapa? Karena dia tidak mengerti mungkin pertanyaan di sekolah. Ya. Dan pada saat dia berada di sekolah, pada kelas permulaannya, ya, bahkan dia dipanggil oleh pemimpin guru kelasnya. Lalu guru kelas atau headmasternya itu berkata kepada Richard Branson, kamu ini akan berakhir hidupmu kayaknya hopeless, kamu nggak ada harapan, kamu akan berakhir di penjara karena kamu frustrasi, orangnya punya pintar tapi dia nggak bisa belajar dengan benar, maka kamu bisa-bisa kamu itu ada di penjara atau kamu menjadi orang kaya karena kepintaran kamu ya, dengan kata lain. Walaupun dia tidak dapat membaca, walaupun orang disleksia ini misalnya anak-anak yang disleksia ini sukar untuk bicara, udah umur 2-3 tahun kok belum bisa ngomong karena disleksia itu ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Richard Branson? Dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia pada saat ini, Richard Branson. Tapi itulah ya, kita senang mendengar. Kenapa? Menurut Psychology Today, kenapa kita suka mendengar tentang the underdog story seperti ini? Karena menurut artikel ini, karena ini memberikan pengharapan. Pengharapan kepada manusia. Pada umumnya kita tidak sekaya, tidak sesukses Richard Branson. Tetapi kisah-kisah seperti Richard Branson, maka kita, saya bisa lebih daripada Richard Branson, mudah-mudahan saya bisa lebih berhasil dari dia. Itulah sebabnya kita suka sekali mendengar kisah-kisah underdog story tersebut. Atau nonton-nonton film yang mulanya orangnya ini miskin, tapi tiba-tiba jadi makmur, jadi hebat, dan lain sebagainya. Atau cerita-cerita itu. Kenapa? Karena itu memberikan harapan. Ya, kita semua memberikan harapan. Kenapa? Karena kita berada dalam satu masyarakat, satu dunia yang pengharapan itu kurang. Kita dari waktu ke waktu kita selalu hanya melihat kekalahan demi kekalahan yang ada di sekeliling kita. Ya, yang beruntung ataupun yang menang itu hanya mungkin 1%. 99% itu umumnya mungkin kalah. Ya, kalah dalam dunia ini. Mungkin ya, seperti misalnya di Amerika, ada yang menguasai ekonomi Amerika cuma 1%. 99 itu berada di bawah berada di bawah daripada 1% itu. Tapi dengan adanya underdog story seperti Richard Branson, Oprah Winfrey, maka kita ada pengharapan. Itulah sebabnya. Dan Alkitab lebih daripada pengharapan.
yang dunia berikan. Di pengharapan dunia berikan itu mungkin untung-untungan. Untung-untungan, tetapi Alkitab memberikan bahwa kita yang underdog ini, pengharapan kita itu pasti, saudara. Dan bagaimana itu dapat pastinya menjadi bagian kita? Pelajaran kalau sahabat kita sudah berbicara sedikit tentang Daud dan siapa? Daud dan Goliat. Ya. Ada cerita underdog. Ada yang seakan-akan kalah. Kenapa? Karena bangsa Israel pada saat mereka menghadap kepada orang Filistin, kepada Goliat, mereka berada dalam keadaan yang sangat kalah, sangat kalah, ya. Nah, mari kita lihat story tersebut, ya. Goliat itu dialah the top dog, dia bukan underdog, dia bukan defeated dog, ya. 1 Samuel 17 ayat 4-7 katakan, tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, kurang lebih 3 meter, 3,2 meter. Ketopang tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 shikal tembaga. Berat bajunya saja itu 57 kilogram, saudara. Berat bajunya, ya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Jadi mata tombaknya itu saja 7 kilogram. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Tingginya berapa? 3 meter, saudara. Ya. Kalau Yao Ming tingginya 2,31 meter, yang Manny Pacquiao di sini 1,67 meter, maka Goliat itu 2 kali tingginya daripada Manny Pacquiao. Kurang lebih setengah meter lebih tinggi daripada Yao Ming. Ya. Lebih tinggi dari Yao Ming. Nah, bagaimana dengan Daud? Wah, kita sering dengar lagu, ya. Only a boy named David, hanya seorang anak kecil yang bernama Daud. Ya. Apa betul Daud itu anak kecil? Nah, ya mungkin dia tidak setinggi daripada Goliat. Tetapi kecilkah Daud? Ya. Nah, mungkin dia kecil. Dari keluarganya dia yang paling kecil. Oke, keluarga kakak-kakaknya itu besar-besar. Dari mana? Ya ayatnya ini, pendeta. Mungkin Anda katakan demikian, ya. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 14 katakan Daud adalah seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anak yang pergi berperang itu ialah Eliab, Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Nah ini pendeta, mungkin Anda katakan inilah bukti Daud itu kecil karena kakaknya besar-besar. Nah mungkin Anda harus hati-hati, ya. Kalau kita melihat kata aslinya dan juga dalam bahasa Inggris yang lebih dekat dengan kata asli, kata besar-besar itu sesungguhnya merujuk bahwa kakak yang lebih besar, kakak saya Alvin, ya, kakak saya namanya Alvin, ya, Dr. Alvin Rantung. Dia itu kakak besar saya dengan kata, tapi bukan berarti badannya besar. Waktu kami kecil mungkin badan saya itu lebih besar dari dia. Makanya kalau berkelahi dia mungkin kalah waktu kecil, ya. Waktu kecil, sekarang udah enggak gitu. Tapi itulah poinnya. Jadi bahasa Inggrisnya berbicara bahwa kata besar ini berhubungan dengan lebih tua. Now David was the son of Ephraimite, ya, 3 oldest son, ketiga anak Isai yang lebih tua. Dengan kata lain, bahasa Indonesianya menggunakan kata apa? Besar-besar. Tapi bahasa Inggrisnya ketiga anak yang lebih tua telah berperang mengikuti Saul. Jadi ayat 14 mungkin kan kata lain, Daudlah yang bungsu. Jadi ketika anak yang lebih tua, jadi besar-besar itu berbicara tentang apa? Lebih tua, ya. Itulah sebabnya apakah Daud itu memang badannya kecil? Oh iya pendeta, mungkin Anda tambahkan. Oke lah pendeta. Mungkin pendeta sudah jawab bahwa arti dari bahasa Ibraninya dan bahasa Inggrisnya itu bukan berarti kakaknya itu besar-besar, badannya lebih besar daripada Daud. Tetapi pendeta, mungkin Anda berkata, ya, kalau ayat ini berbicara tentang Daud sebagai anak apa, ya? Anak yang lebih bungsu, kakaknya itu besar dalam arti kakaknya itu lebih tua. Bagaimana dengan pakaian yang dipakai oleh Daud? Ya, pakaian daripada Raja Saul yang kemudian pertama-tama dicoba untuk dipakai oleh siapa, ya? Oleh Daud. Nah, bukankah Daud itu kecil, makanya pakaian itu kebesaran. Nah, mungkin kita harus lihat ayat Alkitab apa betul. Ayat Alkitab mengatakan bahwa pakaian yang dipakaikan kepada Daud itu pakaiannya kebesaran. Ya betul, tentu saja. Raja Saul itu dia dikatakan satu kepala lebih tinggi daripada kebanyakan orang Israel lainnya pada saat dia hendak diangkat sebagai raja. Raja Saul dikatakan tingginya itu dia cukup tinggi.
Ya, Raja Saul cukup tinggi. Tetapi apakah itu berarti bahwa Daud itu memang kecil sekali? Apakah karena Daud tidak memakai pakaian perang Raja Saul karena dia orangnya kecil? Nah, mari kita lihat, hati-hati juga ya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan apa? Mari kita lihat. 1 Samuel 17 ayat 39 katakan, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya baju perang tersebut ya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai pakaian perang Raja Saul itu ya. Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Dia tidak katakan aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab pakaian ini lebih besar. Dia tidak bilang pakaian ini lebih besar, Saudara ya. Dia katakan sebab aku belum pernah apa? Sebab aku belum pernah mencobanya. Kemudian ia apa? Menanggalkan pakaian tersebut. Ya, bahasa Inggris because he was not used to them. Ya. Bahasa Alkitab bahasa Inggris berbicara he is not used to them, not tested. Dia belum pernah coba pakaian tersebut. Dia belum pernah apa? Dia belum pernah ikut sebagai prajurit. Jadi dia belum pernah berpakai pakaian perang. Dia belum pernah mencobanya. Bahasa Ibraninya nasah, to test atau to try. Jadi bukan karena pakaiannya itu kebesaran. Ya. Nah, kenapa saya katakan ini bukan karena Daud itu kecil sekali ya. Betul, Daud itu lebih bungsu tapi bukan berarti dia kecil. Kenapa? Karena sebelum peristiwa ini 1 Samuel 17 ayat 39 dia bilang, saya belum pernah mencoba pakaian ini. Kalau Anda membaca satu pasal sebelumnya, yaitu 1 Samuel 16, pasal 16, Raja Saul dikatakan apa? Terganggu keadaannya. Lalu dia mencoba untuk mencari seorang yang untuk dapat apa ya? Seorang yang dapat bermainkan kecapi bagi dia untuk menghibur dia. Lalu dicarilah siapa yang akan dapat memainkan kecapi. Nah, coba lihat. Kita lihat dari apa yang dikatakan oleh hamba Daud kepada Raja Saul sebelum peristiwa Daud mengalahkan Goliat ini. Sebelum Daud menggunakan pakaian daripada Raja Saul sebelumnya, maka apa yang dikatakan? Apakah Daud itu anak kecil? Mari kita lihat ya. 1 Samuel 16 ayat 18, setelah dicari dan ditemukan Daud itu, lalu jawab salah seorang hamba daripada Raja Saul, berkata kepada Raja Saul, sesungguhnya, 1 Samuel 16 ayat 18, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ayat 17, Raja Saul minta, siapa yang bisa main kecapi? Lalu hambanya, aku tahu anak Isai, pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit. Ya, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah, mungkin dengan kata lain, hamba ini berkata dia seorang yang lebih cocok untuk menjadi prajurit. Tetapi Daud pada saat itu dia baru berusia kurang lebih 18 tahun. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa seorang yang ikut berperang itu adalah orang yang sudah mencapai usia kurang minimal 20 tahun. Jadi dia sebenarnya sudah cocok menjadi seorang prajurit. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa dalam arti dia dapat apa? Dia dapat bertempur, bergulat. Dia orang yang cukup Cukup kuat dengan kata lain. Seorang yang cukup kuat. Nah, kalau kita lihat kemudian ya setelah Daud berbicara dengan Raja Saul, dia katakan, "Raja, aku sudah biasa berkelahi melawan apa? Melawan singa dan beruang. Singa itu kurobek mulutnya." Jadi kalau seorang anak kecil merobek mulut singa, dia bukan kecil sekali mungkin ya, tapi dia seorang pahlawan yang apa? Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi mungkin kita jawab, kenapa dia tidak ikut berperang? Kenapa? Karena dia belum cukup umur. Tetapi bukan berarti badannya kecil sekali. Bukan berarti dia orang yang betul-betul underdog ya. Tapi betul, ya. Mungkin tentu saja Goliat itu jauh lebih tinggi daripada Daud. Goliat itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Sudah biasa berperang. Daud belum pernah berperang sebelumnya. Jadi betul-betul Daud mungkin dapat dikatakan dalam sudut pandang kita saat ini, Daud itu underdog, tetapi Goliat itulah yang the top dog-nya. Dan bukan itu saja, memang hebat sekali dia. Tidak ada yang berani melawan Goliat ini. 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 9. Dia pada saat dia mencoba untuk mengecilkan orang-orang Israel, dia berteriak, dia katakan apa? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu semua akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami.
Ayat 11, katakan apa? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Wah, cemaslah hati mereka. Segenap orang Israel, termasuk Raja Saul, termasuk anaknya Saul, Yonatan. Ya, pahlawan-pahlawan. Jadi pahlawan-pahlawan perkasa Israel tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani untuk apa? Melawan. Kenapa? Hati mereka ciut. Cemaslah hati mereka, kecil, takut mereka. Sangat-sangat ketakutan. Ya. Dan berapa lama ini terjadi? Ini terjadi selama 40 hari bolak-balik. Ya. Bolak-balik orang Filistin itu maju, mendekat pada pagi hari, petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Pagi dan petang itu saat mereka beribadah harian. Ulang terus. Mereka masuk ke depan, berpapasan muka orang Israel dan orang Filistin, lari orang Israel, pulang lagi. Selama 40 hari bolak-balik. Dan dikatakan pada hari, mereka bertemu bahkan pada hari pagi hari dan petang hari itu saat orang Israel itu beribadah, ibadah harian. Jadi mereka datang berdoa, Tuhan menangkan kami dong, tapi melihat Goliat, lari, ciut mereka. Ya, pulang lagi. Albert Einstein katakan bahwa kegilaan atau insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Melakukan hal yang sama berulang kali, hal yang sama tapi tidak ada yang dirubah, tapi itu yang kita lakukan terus-menerus, tapi kita harap ada hasil yang berbeda. Tidak ada hasilnya. Ya. Mereka datang beribadah, dengan kata lain, signifikan sekali kalimat mendekat pada pagi hari dan petang hari. Kenapa? Karena itu saat itulah orang Israel sedang berdoa. Jadi pada saat mereka berdoa, disitulah orang Filistin Goliat itu datang untuk mengejek mereka. Mereka minta tolong Tuhan, tolong. Tapi mereka diejek, begitu diejek, ciutlah mereka, larilah mereka. Ya. Dan inilah satu hal yang mungkin kita harus melihat. Jadi seringkali mungkin kehidupan kerohanian kita seperti begitu ya. Kita datang berdoa, kita datang beribadah, tapi kita kalah terus. Ya. Pada saat setan, pencobaan dan lain sebagainya datang, kita kalah lagi. Ya. Jangan hanya, artinya, mari kita pada saat kita datang untuk beribadah, ya. Saat kita beribadah, ya, entah itu di gereja atau sahabat kita pada saat ini atau apapun dengan kata lain, ya. Pada saat kita beribadah, marilah kita melakukan seperti apa yang Daud lakukan kalau kita mau menjadi pemenang. Dan apa hal yang pertama yang Daud lakukan supaya merubah hal yang sudah rutin terjadi 40 hari bolak-balik tapi tidak ada hasil yang berubah ini, ya. Bagaimana caranya? Yaitu mari kita lihat apa yang Daud lakukan pada saat dia tiba di tempat itu, dia melihat Goliat berbicara dan ini sudah terputar-putar selama 40 hari. Tapi yang pertama kali Daud lakukan apa? Berkatalah Daud pada orang-orang yang berdiri dekatnya. Dengan katanya bahasa Inggrisnya lebih enak. Daud bertanya. Dia bertanya. Ya, apa yang sedang terjadi dengan kata lainnya? Apakah akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Dia bertanya, kenapa? Kenapa kamu kalah? Kenapa kamu ciut? Dengan kata lain. Ya, mungkin Anda katakan, kenapa Daud ini bertanya pertanyaan pertama? Seakan-akan dia minta rewards. Ya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin? Apakah yang akan dilakukan? Wah, ini Daud kira-kira dia suka minta ada hadiahnya, pendeta. Mungkin Anda bertanya seperti itu. Bukan. Ya. Daud ingin mencoba untuk bertanya kepada mereka, apa kira-kira motivasi kalian? Ya, apa motivasinya? Adakah motivasi yang dapat kita miliki untuk mengalahkan orang yang tidak bersunat itu? Dengan kata lain, jadi dia pertama-tama kita lihat dia bertanya. Dan penting sekali bagi kita untuk mungkin bertanya untuk apa? Untuk apa saudara dan saya kita beribadah pada saat ini? Mungkin saya harus bertanya kepada diri saya, Pendeta Stephen Rantung, untuk apa Anda membahas firman Tuhan pada saat ini? Apa motivasi Anda? Apa yang Anda akan dapatkan? Apa yang akan dilakukan bagi Anda? Ya, supaya Anda terkenal, supaya Anda dapat dipanggil di sini dan sana, supaya ada yang bantu-bantu Anda, atau apa? Apa motivasi kita dalam melakukan apa yang kita lakukan pada saat ini? Itu mungkin saya tanyakan. Mungkin Anda bertanya, saya sudah mengikuti pembahasan acara ibadah kita selama mungkin
2 tahun terakhir ini, hampir 2 tahun lebih ini ya, hampir 2 tahun mungkin ya. Apa kira-kira motivasi kita untuk dapat beribadah bersama? Jadi mari kita bertanya. Kenapa? Karena ada satu statement bagus sekali ya. Knowing the answer, mengetahui jawaban itu akan membawa Anda untuk tetap berada di sekolah dengan kata lainnya. Tetapi knowing how to question, tapi mengetahui pertanyaan atau mengetahui bagaimana untuk bertanya will help you in life. Kenapa? Kalau kita bertanya, maka itu kita akan berpikir dalam apa motivasi kita. Kenapa saudara dan saya kita saling berada di satu saat yang bersamaan pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk apa? Apa ujung-ujungnya? Mari kita bertanya. Apa kira-kira ujungnya ya? All Chinese proverbs katakan apa ya? He who asks question is a fool for 5 minutes. Seakan-akan kalau kita bertanya, kita seakan-akan menjadi orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Tapi kita hanya menjadi bodoh hanya selama 5 menit menurut Chinese proverb ini ya. All Chinese saying. Tetapi he who does not ask a question. Tapi kalau kita tidak membuat pertanyaan, tidak bertanya, maka we will remain. Kita akan menjadi orang bodoh selama-lamanya. Mari kita bertanya. Ya. Apa? Pertanyaan apa? Apa motivasi kita? Apa motivasi kita melakukan apa yang kita lakukan? Apa saja? Mungkin bukan hanya dari segi kita beribadah ya. Mungkin dari segi apa tugas-tugas kita di gereja, apa tugas-tugas kita di rumah tangga kita masing-masing, apa tugas-tugas kita di tempat kita bekerja. Ya. What is our motivation? What is the desire? I mean, apa yang telah membawa kita untuk melakukan apa yang kita lakukan? Nah, ini penting sekali kalau kita mengetahui tujuan kehidupan kita, dengan kata lain, tujuan dari apa yang kita lakukan. Orang-orang Okinawa umur panjang. Kenapa? Orang-orang Okinawa di Jepang mereka umumnya mencapai ratusan tahun seperti orang-orang Advent di Loma Linda ya, menurut The Blue Study ya. Blue Zone Studies. Ya. Kenapa mereka itu memiliki umur panjang? Karena mereka tidak ada kata pensiun di orang-orang Okinawa. Tapi pada saat mereka berumur panjang, kenapa? Karena mereka memiliki ada yang disebut dengan istilah ikigai. Ikigai adalah the reason you wake up this morning. Alasan kenapa Anda bangun untuk apa pada pagi hari? Apa yang akan Anda lakukan hari ini? Apa tujuan kehidupan saya pada hari ini? Apa yang dapat saya capai? Apa yang dapat saya lakukan untuk sesama, untuk diri saya, untuk Tuhan pada hari ini. Jadi disitulah kita dibangkitkan motivasi kita. Orang yang umur panjang adalah orang yang memiliki motivasi tentang apa yang mereka lakukan, apa tujuan kehidupan mereka. What is the reason of their life? What is the reason of the thing that they are doing? Ya. Jadi kehidupan orang dari sukses dikatakan bukan karena mereka tidak punya kekuatan, ilmu dan lain sebagainya, bukan karena mereka tidak memiliki pengetahuan, tapi orang sukses itu karena mereka memiliki apa? Motivasi. Motivasi yang apa? Motivasi untuk dapat melakukan sesuatu. Jadi itulah yang dilakukan oleh Daud. Ya, dia katakan, kenapa? Kenapa orang bersunat ini bisa berbicara seperti itu? Apakah kita tidak punya motivasi untuk kalahkan dia? Ya, tidakkah kita punya motivasi? Nah, mungkin Anda katakan, wah, apakah Daud ini apa motivasinya? Dia itu menandakan hatinya yang tinggi, ya. Apakah dia tinggi hati? Dia itu orang yang berpusat kepada dirinya. Kalau kita lihat ya, seperti pada saat orang Filistin Goliat pada saat dia menghadap Daud, wah, seakan-akan dia berpusat kepada dirinya sendiri ya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Wah, mungkin kita lihat bagaimana dengan Daud. Apa jawaban Daud di sini? Apa jawaban Daud? Nah, jawaban Daud, wah, seakan-akan ini saya lagi potong. Ini jawaban Daud ini saya lagi dipotong. Saya ada yang saya sembunyikan, nanti saya akan lihat. Kita akan lihat apa yang tersembunyi tadi. Tapi seakan-akan Daud juga berkata apa? Motivasinya, aku akan mengalahkan engkau. Wah, hebat sekali ya. 1 Samuel 17 ayat 46. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Daud, Goliat tidak bicara tentang penggal-penggal kepala Daud, tapi Daud hebat sekali. Aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, hampir sama ya, seperti apa yang dikatakan oleh Goliat. Mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Waduh. Apakah ini motivasi Daud? Ya, apakah dia motivasinya supaya dia ini terkenal, dia lebih garang daripada Goliat? Wah, aku penggal kepalamu, aku akan
penggal, pisahkan kepalamu itu dari tubuhmu. Lebih hebat sepertinya Daud. Apakah ini karena dia ingin menjadi lebih top dia ingin menjadi top dog, lebih hebat daripada Goliat? Nah, saya sudah katakan ya, ada yang saya sembunyikan tadi ya. Ada titik-titik tersebut. Mari kita lihat kelengkapan. Kalau kita melihat kelengkapan, maka kita bisa melihat motivasi daripada Daud. Kenapa dia akan penggal kepala orang Filistin itu, Goliat? Kenapa dia akan memberikan daging orang Filistin dan orang Filistin lainnya itu kepada burung-burung di udara? Ini dia. Ini motivasi Daud, bukan karena aku-akunya, bukan. Ayat yang lengkapnya dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Engkau menantang bukan hanya orang-orang Israel ini. Yang engkau tantang itu Allah. Allah mereka yang kau tantang. Engkau telah menantang Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin pada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang liar. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menyerahkan itu melalui aku. Apa motivasinya? Supaya memperoleh kemenangan itu? Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan aku yang menyelamatkan, bukan Daud yang menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi motivasi Daud itu bukan supaya namanya jadi tenar. Tapi supaya Tuhan itu dikenal. Ya. Itulah mungkin motivasi saudara dan saya, motivasi kita, motivasi. Tergantung, biarlah saat Anda membahas firman Tuhan, biarlah supaya nama Tuhan saja yang apa? Yang dimuliakan. Mari kita selalu mengingat hal tersebut. Apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan di gereja, entah Anda sebagai ketua jemaat, sebagai ketua diakon, apapun, ketua diakonis, marilah kita melihat bahwa apapun yang kita lakukan adalah supaya apa? Supaya seluruh bumi tahu bahwa umat-umat Tuhan di Visdak, umat-umat Tuhan di California, umat-umat Tuhan di Colorado, umat-umat Tuhan di Indonesia, dan di mana saja mengetahui bahwa kita mempunyai Allah. Dan di tangan Tuhanlah pertempuran itu, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 1 Korintus 15-17 katakan, tetapi syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah melihat itu dapat terjadi kepada manusia seperti Daud, ya seperti kita. Daud itu sama seperti kita semua, manusia sama seperti kita. Kemenangan itu kenapa? Karena Tuhan yang berikan. Oleh karena Yesus Kristus yang telah menjadi pahlawan kita, dan Yesus Kristuslah yang memberikan kemenangan terus. Jadi pertanyaannya, who is the underdog? Who is the defeated dog? Daud atau Goliat? Kita sudah mengetahui oleh sebab Tuhan yang berperang. Tuhan yang memberikan kemenangan. Maka the defeated dog, the underdog yang sesungguhnya itu bukannya Daud, tetapi Goliat. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.